kenapa? Adik-adik Tisal kenapa? Jatuh ya? Oh, kenapa? Tadi kayaknya kami lihat kamu di sana, kami lihat dari sana kamu lagi nari-nari. Disuruh apa sih? Split. Split itu kayaknya susah banget ya. Ya nggak adik-adik? Yuk kita berdiri dulu. Tisal, jangan sedih. Kamu tadi split terus nggak bisa ya? Iya. Iya, Udah coba berapa kali? 2 kali. Udah coba 2 kali. Tapi Tisal jangan putus asa ya. Karena kami ketahui Tisal punya potensi yang besar, talenta yang besar yang Tuhan berikan sama Tisal. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang potensi. Kita akan belajar bahwa Tuhan melihat potensi yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan. Jadi Tisal, kamu jangan berpikir kamu gak bisa, oke? Oke. Kalau kamu latihan, kamu pasti bisa melakukannya. Siap? Siap. Nah adik-adik, kalau gitu hari ini kita mau belajar sama-sama ya firman Tuhan ya Tisel ya. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami boleh belajar suatu hal yang baru lagi. Bahwa Tuhan, Engkau melihat potensi yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami. Kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Yang siap adik-adik katakan, amin. Nah Tisel, sekarang kita duduk yang manis, kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, dah. Shalom adik-adik. Wow, apa kabarnya semua adik-adik? Kak Puji berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah hari ini tiba saatnya kita akan beribadah. Kak Puji percaya walaupun ibadah online, waktu kita sungguh-sungguh maka kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau kerahkan kekuatan Allah. Sama-sama ya. Siap. Dengarkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Semuanya bangkit ya. Lompat. 1, 2, 1, 2, 3. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh semuanya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Katakan hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di Ayo bangkit berdiri semuanya. Lompat ya. Allah bangkit. Bersorak. Katakan hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih keras lagi, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Yang keras musuh, ya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Adik-adik, kita percaya waktu Allah ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan mengurapi, membebaskan umatnya. Amin. Amin. Mari kita saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Hidup kita harus menggenapi firman Tuhan. Setiap mujizat, tanda-tanda mujizat akan menyertai setiap kita, adik-adik. Kita percaya ada mujizat. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohku. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku ya Tuhan, murnikan hidupku menggenapi ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat ya Tuhan, sertai tiap langkahku. ayo adik-adik katakan, Kau bersamaku. Kau bersamaku Lebih sungguh-sungguh lagi. di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kak Puji mau ajak adik-adik yang hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam Rencana-Mu dan karya-Mu, yes, ku serahkan
hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan Yesus. dalam rencana Katakan dan karya-Mu, dan karya-Mu. ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Lebih keras lagi, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Oh ya Tuhan, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Ayo adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat akan menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami masih merasakan Tuhan, kami belum bisa ibadah di gereja Tuhan secara nyata. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, walau kami masih online, tapi setiap mujizat menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami menyerahkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Urapi guru-guru sekolah minggu, urapi kakak-kakak kami Tuhan, urapi kami semua. Sebab kami percaya firman Tuhan akan mengajar kami, firman Tuhan akan menegur kami, dan firman Tuhan akan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik ingin melakukan hal-hal yang besar? Kalau memang iya, kakak pengen adik-adik mengangkat tangannya. Kalau adik-adik ingin melakukan hal yang besar, sudah boleh diturunkan. Nah, adik-adik, ada orang lain yang ingin adik-adik melakukan hal-hal yang besar loh. Tapi kira-kira siapa ya? Apa adik-adik tahu? Betul, orang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin adik-adik melakukan hal-hal yang besar menggunakan semua potensi yang adik-adik punya. Nah, di dunia ini, di bumi ini ada banyak orang. Dan Tuhan Yesus mau semua orang menggunakan potensinya untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi pada akhirnya mereka semua tidak melakukan hal-hal yang besar. Mungkin karena mereka berpikir mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang besar karena mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki potensi dalam diri mereka. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti kertas ini. Kertasnya kosong, tidak ada apa-apa. Mereka merasa diri mereka tidak punya potensi untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi adik-adik, bukan hal itu yang dilihat sama Tuhan Yesus. Yang dilihat sama Tuhan Yesus, Tuhan melihat hal yang berbeda. Tuhan melihat potensi dari dalam diri adik-adik. Tuhan melihat adik-adik memiliki potensi yang besar lebih dari yang adik-adik lihat dalam diri adik-adik sendiri. Tuhan melihat seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah,
Mungkin di antara kalian ada yang berpikir melihat dirinya sendiri seperti aku kayaknya biasa-biasa aja kak, gak mungkin bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat adik-adik. Yang Tuhan lihat adalah seseorang yang bisa mendapatkan pendidikan dan kuliah yang terbaik, mendapatkan gelar yang bagus, dan bahkan memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri. Mungkin juga ada di antara adik-adik yang berpikir saat besar nanti ingin menjadi guru sekolah minggu. Tapi yang adik-adik pikirkan adalah kayaknya gak bisa deh kak, aku tuh gak berani kak berdiri di depan banyak orang dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah itu yang adik-adik lihat. Tapi yang Tuhan Yesus lihat berbeda. Tuhan melihat potensi yang besar dari dalam dirimu. Tuhan melihat kamu bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, dalam ayat hafalan kita hari ini, dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ini berarti Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar melalui adik-adik. Mungkin Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar yang bahkan adik-adik gak pernah impikan, gak pernah pikirkan. Tapi Tuhan melihat potensi yang besar dalam dirimu lebih dari yang adik-adik lihat dalam diri adik-adik sendiri. Tuhan melihat sesuatu yang besar. Nah, untuk itu adik-adik perlu izinkan Tuhan untuk mempersiapkanmu. Nah, adik-adik, coba nih Kak Sam tanya. Kalian lihat gambar ini? Gambar apa ini? Pasir. Nah, waktu Kak Sam seumur kalian, Kak Sam sering tuh main pasir. Ya, Kak Sam coba sama saudara Kak Sam, kita sama-sama bikin istana pasir. Nah, kita bikin yang ada terowongannya, ada ruangannya di sini, ada ruangannya di sana. Semuanya kita bikin sampai jadi bagus. Nah, waktu udah selesai, tiba-tiba saudara Kak Sam hancurin itu istana pasirnya. Ditendang lah, disiram air lah. Akhirnya apa? Istananya hancur. Nah, ketika istana ini hancur, kenapa sih kok bisa istana pasirnya hancurnya cepet? Karena apa? Karena istana pasir itu tidak stabil. Pasir itu tidak stabil. Ketika ada sesuatu yang tidak stabil, kita nggak bisa bangun sesuatu yang besar di dalam dia. Kita nggak bisa bangun sesuatu yang hebat di dalam istana pasir itu. Karena apa? Dia mudah hancur. Tapi lain ceritanya kalau kita bangun istana itu pakai batu. Pakai batu yang keras, batu yang kokoh. Istananya akan jadi baik dan bagus. Nah, di Alkitab ada satu orang yang sifatnya ini kayak pasir, gak stabil. Dia kalau ngomong sembarangan, lalu dia cepat marah. Orangnya gak stabil. Siapa itu namanya? Namanya adalah Simon Petrus. Sehingga apa? Dia gak bisa menjadi orang yang luar biasa. Nah, mungkin ada dari kita yang kayak gini nih di kelas. Konsentrasinya kurang. Mau ngomong susah karena takut, karena malu. Atau kita merasa bahwa Kak Sam nilai aku jelek semua. Mungkin aku gak bisa berhasil di dalam hidup aku. Aku gak bisa jadi orang kaya atau apa. Nah, sama kayak Petrus juga alami hal yang sama ketika itu. Nah, tiba-tiba Simon Petrus punya teman, punya saudara namanya Andreas. Dia bilang, Simon sini ikut aku, kita ketemu Yesus. Nah, waktu mereka ketemu Yesus, tahu gak apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang, Simon mulai hari ini nama kamu adalah Petrus. Nah, adik-adik tahu gak apa artinya Petrus? Petrus adalah artinya batu karang yang teguh. Tuhan gak lihat Petrus yang sekarang. Tuhan tahu gak Petrus orangnya kayak gitu? Gak stabil, suka marah, cepat marah. Tahu gak? Tahu. Tapi yang Tuhan lihat bukan yang sekarang. Tapi Tuhan lihat nantinya Petrus akan jadi seperti apa. Makanya Tuhan Yesus ubah namanya Simon jadi Simon Petrus. Yaitu artinya batu karang yang teguh. Nah, sama nih kayak kita. Mungkin hari ini kita juga ngelihat
hidup kita kurang ini, kurang itu, gak stabil, gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi tenang aja, Tuhan itu melihat kita jauh ke depan. Tuhan melihat potensi kita ya, walaupun kita belum lihat potensi itu. Nah, hari kita akan belajar lebih lanjut bagaimana Tuhan melihat diri kita yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, tahu tidak bahwa membuat kue adalah hal yang mudah? Siapa yang suka sama kue atau pernah membantu mama di dapur membuat kue? Ya, nah sebelum membuat kue, apa yang harus kita persiapkan? Apa? Tentu saja bahan-bahannya. Di sini sudah ada mentega, terigu, telur, gula, dan garam. Apakah dengan bahan-bahan seperti ini bisa langsung jadi kue? Tentu saja tidak, karena harus dengan prosesnya. Nah, adik-adik, bahwa setiap kehidupan kita pun juga akan melalui proses yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, seperti di sini, pertama-tama kita siapkan mentega. Mentega ini lalu kita campur dengan telur. Sama seperti hidup kita adik-adik, dimanapun kita berada, adik-adik pasti mempunyai banyak teman. Bahkan kadang-kadang adik-adik juga suka bermusuhan sama teman, kesalahpahaman, ataupun kita sakit hati, kecewa karena kita tidak ditemanin oleh teman kita. Tetapi Tuhan sendiri akan menyiapkan hati kita untuk mampu melewatinya dengan mencampurkan sini mencampurkan terigu. Seperti hidup adik-adik juga dengan kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah atau lingkungan dimanapun adik-adik berada, kita pasti suka bertemu dengan teman-teman baru kita. Mungkin kita tidak sependapat ataupun teman kita suka ada yang mengejek-ngejek kita, ngata-ngatain kita, tetapi kita tetap baik sama mereka. Kebaikan yang adik-adik lakukan itu kita balas juga ke teman-teman kita. Misalnya teman kita ngatain kita, membuli kita. Kita pun juga membalas mereka ngatain kita, mengolok-olok lagi. Aduh, kayaknya itu kata-kata yang sia-sia ya adik-adik. Seperti hidup kita melewati proses yang Tuhan buat. Seperti adik-adik mempunyai kakak atau adik suka main atau berebutan mainan di rumah. Atau bertengkar masalah nonton TV, rebutan main games, atau berebutan main handphone atau gadget. Nah, di sini adik-adik, bahwa Tuhan juga mempersiapkanmu untuk hal yang besar. Sebelumnya adik-adik juga harus mempersiapkan hati adik-adik sendiri untuk mau diproses oleh Tuhan. Setelah semuanya bahan-bahan ini kita campur, apakah bisa langsung jadi kue? Tentu tidak. Pastinya kita akan melewati proses, yaitu kita masukkan ke dalam oven. Setelah semua adonan yang kita buat melalui proses pembuatannya, kita masukkan ke dalam oven dan tada! Jadi deh kue yang sangat enak dan lezat. Begitu pula dengan Alkitab mengatakan di Yakobus 1 ayat 2-4 bahwa ujian di dalam hidup adik-adik semuanya itu adalah membuat iman kalian tuh menjadi tekun, ya, ketekunan, bahwa kita tekun dalam melewati proses yang ada yang Tuhan berikan kepada hidup kita, dengan kita mempunyai keluarga, saudara, teman, dan sahabat. Melalui proses kita biasanya kita suka marah, tetapi dengan kasih Tuhan kita mampu melewatinya. Kita belajar menjadi sabar, kita murah hati, kita lemah lembut. Nah, adik-adik semuanya, bahwa Tuhan akan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang besar. Maukah adik-adik dibentuk oleh Tuhan? Maukah adik-adik mempersiapkan hati adik-adik atau diri adik-adik untuk dipercayakan Tuhan dengan hal-hal yang besar? Yes, amin. Nah, adik-adik, inilah kita untuk mempersiapkan, bahwa izinkan Tuhan untuk mempersiapkan hidupmu. Shalom adik-adik, pelajaran kehidupan hari ini berjudul Ishak si es batu.
Adik-adik, Ishak tinggal di rumah sakit Woodbull. Ia dimulai sebagai genangan air kecil di nampan es batu. Bahkan ketika itu ia bermimpi bahwa suatu hari ia akan melakukan hal-hal besar. Ishak tidak sabar menunggu untuk menjadi es batu padat besar. Mike, sang manajer, memberitahu para es batu bahwa pekerjaan mereka dalam freezer rumah sakit akan menjadi salah satu pekerjaan yang sangat penting. Kalian semua bertanggung jawab untuk memastikan semuanya tetap dingin. Tidak ada benda lain yang dibuat untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Kalian mungkin tidak berpikir bahwa kalian terlihat penting sekarang. Tapi aku melihat potensi lebih dalam darimu. Lebih dari yang kamu lihat dalam dirimu sendiri. Lalu adik-adik Ishak sangat bersemangat. Mike tahu sudah waktunya untuk genangan air kecil untuk menjadi es batu yang kuat dan besar. Hai semua, jika kamu ingin saya menggunakan kamu perlu membiarkan saya mengisimu dengan air. Ishak dan genangan air lainnya sepakat bahwa mereka siap untuk diisi. Mike mengambil nampan es batu ke wastafel dan mengisi setiap genangan air kecil dengan air sampai mereka memiliki cukup air untuk tumbuh menjadi besar, menjadi es batu padat. Setelah ia selesai mengisi baki, ia menempatkan mereka ke dalam freezer rumah sakit untuk mengubah mereka menjadi es batu. Adik-adik, hari berikutnya Mike kembali ke freezer untuk melihat apakah es batunya sudah siap. Lalu ia memandang baki dan senyum besar mereka di wajahnya. Saya berharap kalian bisa melihat apa yang saya lihat di dalam kamu, kata Mike kepada mereka. Mike tahu bahwa jika es batu tersebut akan melakukan sesuatu yang besar, mereka perlu untuk dipersiapkan. Hai, apakah kamu siap untuk membiarkan saya mempersiapkanmu untuk bekerja dalam freezer? Mike bertanya. Ishak dan es batu lainnya mengangguk penuh semangat. Pertama, Mike mengajarkan mereka bagaimana untuk menekuk nampan mereka sekeras mungkin agar mereka semua bisa keluar dan menjadi kubus individu. Satu persatu mereka muncul keluar dan menepis semua sepihan es lepas dari tubuh mereka. Ishak begitu semangat adik-adik untuk keluar dari nampan es batu. Mike mempersiapkan mereka dan menunjukkan mereka bagaimana untuk memeriksa semua makanan setiap hari untuk memastikan bahwa makanan itu tetap dingin. Mike mengajar mereka sebanyak yang dia bisa agar mereka semua akan siap untuk apapun yang terjadi. Nah adik-adik, sama seperti Ishak dan es batu mengizinkan Mike mempersiapkan mereka untuk bekerja di freezer, kita juga perlu membiarkan Tuhan mempersiapkan kita untuk dapat melakukan hal yang besar. Mungkin Tuhan ingin menggunakan kalian adik-adik memberitahu teman-teman dan keluarga tentang Dia, tentang Yesus. Sebelum kamu melakukan ini, izinkan Tuhan Yesus mempersiapkanmu, dan dengan membaca Alkitab kamu bisa disiapkan. Ketika kamu membaca Alkitab, Tuhan akan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Dan setelah kamu memberitahu teman-temanmu dan keluarga tentang Tuhan, pengalaman-pengalaman itu akan mempersiapkanmu untuk memberitahu tentang Tuhan kepada seseorang yang tidak kau kenal di sekolah. Siapa tahu suatu hari kamu mungkin berdiri di atas panggung ini dengan mikrofon dan menceritakan kepada ratusan orang tentang Tuhan. Kamu mungkin berpikir itu tidak mungkin karena kau takut untuk berbicara di depan, tetapi Tuhan melihat potensi dalam hidupmu lebih dari yang kau lihat dalam dirimu sendiri. Adik-adik,
Kak Puji juga pernah takut untuk berbicara di depan umum, mengajar kalian di sekolah minggu. Tapi Kak Puji tahu Tuhan sudah mempersiapkan Kak Puji. Dan Kak Puji tahu bahwa Tuhan juga sedang mempersiapkan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang setelah Ishak penuh dan siap, tiba waktu baginya untuk bekerja. Setiap hari ia akan berjalan di sekitar freezer memeriksa daging, buah, sayuran, dan es krim. Untuk memastikan semuanya cukup dingin, Ishak tidak keberatan melakukan pekerjaan, tapi dia masih berharap bahwa suatu hari ia akan mampu melakukan sesuatu yang besar. Dia terus mendengar suara Mika di kepala mereka. Aku melihat potensi yang lebih dalam dirimu, lebih dari yang kamu lihat dalam dirimu sendiri. Para es batu adalah lelucon untuk semua makanan di lemari. Para makanan mengolok-olok mereka karena menganggap pekerjaan mereka sangat serius. Ada David si daging dan Fritz si kantong buah yang paling kejam. Dan mereka sangat kejam, terutama pada Ishak. Lihat, betapa kecilnya kamu. Kamu tidak memiliki warna dan rasa apapun. Kamu hanya sedikit air. David menggoda adik-adik. Saya tidak tahu apa yang Mika lihat padamu, Ishak. Hahaha, Ishak, karena saya, kamu dapat melakukan sesuatu yang hebat. Adik-adik, Ishak terluka hatinya. Mereka benar, pikirnya. Apa sih yang Mika lihat dari sebuah kubus kecil seperti saya? Adik-adik, Tuhan melihat potensi dalam dirimu dari yang kamu lihat pada dirimu sendiri. Dia melihat seorang yang bisa melakukan hal yang besar. Mungkin kamu mengalami hal yang sama seperti Ishak. Mungkin orang telah mengejekmu dan mengatakan kamu tidak bisa apa-apa dan bahwa tidak ada yang hebat darimu. Beberapa dari kalian disebut bodoh, atau kamu telah diberitahu bahwa kau adalah sebuah kesalahan dan semua kekuranganmu membuatmu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Itulah caramu memandang dirimu sendiri. Tetapi dengar baik-baik, itu bukanlah cara Tuhan memandang. Tuhan melihat potensi dalam dirimu lebih dari yang kamu lihat pada dirimu sendiri. Dia melihat seseorang yang bisa melakukan hal-hal besar. Jangan lupa ayat hafalan kita hari ini. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ingat ya, ada di Efesus 3 ayat 20. Percaya bahwa kau adik-adik dapat melakukan hal-hal yang besar, tentunya dengan bantuan Tuhan. Coba untuk melihat apa yang dia lihat pada dirimu dan tidak mendengarkan ketika orang lain mengolok-olokmu. Jadi adik-adik, jangan dengarkan olokan orang lain, tapi dengarkanlah Tuhan. Amin adik-adik. Para es batu sangat bosan mendengar makanan mengolok-olok mereka. Terutama ketika mereka sebenarnya ada di sana untuk membantu makanan. Akhirnya kubus memutuskan mereka tidak akan peduli pada para makanan lagi. Akhirnya mereka hanya duduk-duduk dan perlahan-lahan kehilangan bentuk mereka sampai mereka menjadi bagian dari serpihan es di tepi freezer. Semua orang berhenti kecuali Ishak. Ishak terus berpegang pada harapan bahwa suatu hari ia akan melihat potensi dirinya sendiri seperti apa yang Mika lihat dalam dirinya. Dia masih menunggu kesempatan untuk dapat melakukan sesuatu yang besar. Suatu hari setelah Ishak baru saja selesai memeriksa semua makanan, pintu freezer terbuka. Terlihat manajer Mika dan sang dokter bedah. Mereka berdua panik. Keadaan darurat! Mika teriak. Kita memiliki keadaan darurat dan kita membutuhkan es. Mika melihat keliling freezer. Satu-satunya es batu yang tersisa adalah Ishak. Mika tidak bisa mempercayai matanya, tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ishak, saya membutuhkanmu lebih dari sebelumnya dan karena kamu adalah satu-satunya
Kamu harus sangat kuat. Aku tahu kau bisa melakukan ini. Kau sudah diisi dan siap. Dokter bedah Sam memiliki kotak pendingin di tangannya dan dia membukanya. Di dalamnya ada hati manusia. Sam menatap Ishak dengan wajah serius. Jika jantung ini tidak tetap dingin, ia akan berhenti bekerja. Seorang anak di rumah sakit di kota memerlukannya. Jika jantung berhenti bekerja sebelum kita sampai kepadanya, wah, maka anak itu akan mati. Adik-adik, Ishak langsung tahu bahwa waktunya telah datang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar hebat. Ditempatkannya Ishak dalam kotak pendingin dengan jantung. Ishak berada dekat dengan jantung yang dia bisa. Ini adalah pertama kalinya keluar dari freezer sebagai es batu. Ia tahu bahwa ia harus sangat kuat untuk menyelamatkan jantung anak itu. Mika dan Sam melaju secepat yang mereka bisa dalam ambulan untuk sampai ke rumah sakit lain. Dengan setiap menit, Ishak bisa merasakan dirinya kehilangan kekuatan es. Tapi dia terjebak dekat di hati. Jantung terus berdetak. Dia tidak pernah tahu dia bisa begitu kuat. Mereka akhirnya tiba di rumah sakit dan bergegas ke ruang operasi. Mika mengambil Ishak dan bergegas membawanya ke lorong dalam freezer. Dia begitu bangga padanya. Aku tahu, aku melihat sesuatu yang besar di dalam kamu, katanya adik-adik. Beberapa jam kemudian, pintu freezer dibuka dan Ishak mendongak. Itu manajer Mika dan Sam dokter bedah. Apakah dia baik-baik saja? Dia bertanya. Sam tersenyum. Operasinya sukses. Jantungnya bekerja sempurna. Terima kasih banyak untuk pelindungnya, Ishak. Apa yang kamu lakukan benar-benar hebat. Anak itu tidak akan hidup jika itu bukan karena kamu. Kau sudah menyelamatkan hidupnya. Ishak adalah pahlawan adik-adik. Dia merasakan nikmatnya melakukan sesuatu yang besar. Dan akhirnya melihat dalam dirinya sendiri bahwa apa yang telah manajer Mika lihat pada hari ia dibuat. Adik-adik, kamu perlu memahami apa yang Tuhan lihat ketika dia melihat. Tuhan melihat potensi dalam dirimu lebih dari yang kau lihat dalam dirimu sendiri. Jangan menyerah pada impianmu karena kau tidak berpikir bahwa kau pernah bisa melakukan sesuatu yang besar. Adik-adik, izinkan Tuhan ya. Izinkan Tuhan mempersiapkanmu. Biarkan Tuhan mengisimu dan biarkan Tuhan mengarahkanmu. Jika kau ingin membuat keputusan untuk melakukan hari ini, yuk Kak Puji ajak adik-adik untuk mengangkat tangan. Tuhan, hari ini aku tahu Engkau melihat potensi yang sangat besar pada diri setiap anak-anak. Bantu mereka ya Tuhan untuk melihat apa yang Kau lihat. Bantu anak-anakmu untuk bermimpi tentang melakukan hal yang besar. Biarkan mereka memilih hidup bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mereka mengasihimu. Adik-adik, ikuti Kak Puji berdoa. Tuhan Yesus, persiapkanku, isi hidupku, arahkan aku, agar aku bisa menjadi seseorang yang melakukan hal-hal besar. Aku mengasihimu. Dalam nama Yesus. Amin. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Shanta Kalista. Aku dari GBI WTC Tang City dan aku adalah salah satu anak dari Kids Altar tim Kasara. Teman-teman, hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk membuat kreativitas. Dan kreativitas yang kita bakalan bikin hari ini adalah membuat orang menggunakan gelas kertas ini. Yuk kita langsung mulai aja. Kita langsung aja ya ke bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, pastinya kita butuh gelas kertasnya nih. Yang kedua, kita butuh origami seperti ini. Yang ketiga, kita butuh lem. Kalian bisa pakai lem putih ataupun lem bening. Yang keempat, kita butuh gunting teman-teman. Yang kelima, kita butuh pensil. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan penggaris nih. Nah teman-teman, yuk langsung aja kita mulai gimana cara buatnya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menggunting bagian atas dari gelas plastik ini.
Kalian lihat kan ada bagian atasnya seperti ini. Nah, itu harus kita gunting teman-teman. Yuk, aku mau gunting dulu. Ini teman-teman, bagian atasnya sudah aku gunting. Tahap kedua yang kita perlu lakukan adalah menggunting si gelas kertasnya ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita buat seperti ini sampai ke seluruh gelas kertasnya ini. Oh ya teman-teman, kalian sisakan satu bagian yang besar ya. Jadi harus ada satu bagian yang tidak kecil seperti ini kalian guntingnya. Harus yang ada yang gede seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dia harus lebih besar daripada yang lainnya. Nah, jadi deh. Dia akan jadi seperti ini nih teman-teman. Tahap ketiga atau tahap berikutnya kita akan membuat gelas plastik ini seperti ini ya teman-teman. Kita buat dia seperti ini. Sekarang kita bakal lanjut ke tahap keempat. Jadi kita bakalan gulung-gulung nih semua garisan-garisan yang udah kita gunting tadi nih teman-teman. Nah, di tahap kelima ini kita bakalan bikin bibir dan juga mata. Sekarang kita tempel. Tada! Bibirnya udah jadi. Sekarang kita tinggal buat yang mata. Oke, ini salah satu matanya udah aku gunting. Aku pengen langsung pasang aja. Nah, lucu kan teman-teman mukanya? Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke tahap 6. Jadi, kita buat garis di pinggiran sini. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Ini aku pas sampai ke bawah. Gak usah digunting lagi. Nah, sekarang aku pengen lemin deh. Aku langsung leminnya di gelas plastiknya saja. Nah teman-teman, nih orang-orangan yang tadi aku buat pakai gelas kertas dan origami. Oke teman-teman, sekian dari aku. Happy Sunday and God bless you. Bye. Wah, kita udah selesai sekolah minggunya Tisel. Keren ya, hari ini kita belajar, adik-adik semua belajar bahwa Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tapi ada yang harus kita lakukan ya kan Tisel? Apa tuh Tisel, inget kan? Izinkan Tuhan mempersiapkan kamu. Keren banget. Nah, adik-adik, tadi kan Tisel nggak bisa ya suruh split gitu ya adik-adik. Tapi kami percaya kalau Tisel berlatih dan Tisel izinkan Tuhan mempersiapkan Tisel, Tisel pasti bisa melakukannya. Mau coba lagi? Oke, coba. Wow, Tisel bisa sekarang. Wow, adik-adik, jadi nggak salah ya kalau kita izinkan Tuhan mempersiapkan kita, maka potensi yang ada dalam diri kita akan keluar dan memuliakan nama Tuhan. Hore, tepuk tangan semuanya. Yuk Tisel, sekarang kita berdoa yuk. Kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah ajarin kami bahwa kami harus mempercayakan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mempersiapkan hidup kami dan potensi yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, karena
Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, pimpin kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kami meninggalkan ibadah online ini, kami mau ingetin sama adik-adik. Jangan lupa adik-adik yang belum ikut WTC Kids Altar. Minta tolong papa mamanya, daftarin untuk adik-adik ikut WTC Kids Altar. Karena di sana kita akan ketemu, adik-adik akan ketemu dengan kakak-kakak. Dan kakak-kakak akan membimbing adik-adik untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, sampai minggu depan. Dah.